Oke, teman-teman, semangat pagi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi demotivasi hidup. Demotivasi hidup itu singkat kata ya, itu adalah kehilangan semangat untuk mencapai sesuatu yang memang sudah kita canangkan sebelumnya. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara mengatasinya agar kita itu kembali semangat untuk mengejar atau melakukan sesuatu guna mencapai apa yang kita inginkan. Simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, maupun juga inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. Nah, jika teman-teman belum klik tombol subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe ada di bawah video ini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Kita masuk ke pembahasan. Ngomongin soal demotivasi tentu saja tidak bisa terlepas dari yang namanya motivasi itu sendiri. Apa itu motivasi? Motivasi adalah pusat kreativitas, produktivitas, dan kebahagiaan. Motivasi menjadi penyebab kita bertindak dan akhirnya menciptakan perubahan. Dengan adanya motivasi dalam hidup, kita bisa menciptakan banyak hal dalam hidup kita. Dan semua ini pada akhirnya akan memberi hidup kita tujuan dan kebahagiaan. Intinya, motivasi ini adalah sumber energi untuk kita bisa melakukan sesuatu, bisa mendorong kita melakukan sesuatu di mana apa yang kita lakukan itu adalah guna mencapai apa yang kita inginkan. Apapun yang kita inginkan tentu saja, baik itu tujuan dalam jangka pendek, jangka panjang, ataupun teman-teman punya tujuan tersendiri. Dengan adanya motivasi, teman-teman akan tergerak, akan selalu semangat untuk mencapai apa yang memang teman-teman inginkan. Namun masalahnya teman-teman, kita ini sebagai individu tentu akan ada saat-saat di mana kita itu berada pada situasi di titik bawah, di mana ketika ada di titik bawah itu kita ini akan kehilangan motivasi atau yang disebut dengan demotivasi itu sendiri ya. Yang tadinya semangat untuk meraih sesuatu, mengerjakan aktivitas sehari-hari guna mendapatkan sesuatu tentu saja goalnya ya. Nah, tiba-tiba kita kehilangan semangat untuk melakukan itu semua. Apa penyebabnya? Tentu saja di sini ada banyak hal. Misalnya saja soal faktor lingkungan, di mana misalnya lingkungan teman-teman itu tidak mendukung apa yang teman-teman kerjakan. Atau misalnya lingkungan teman-teman itu mencemooh apa yang memang teman-teman impikan, dianggap kecil, dianggap aneh, dan sebagainya. Atau bisa jadi teman-teman sudah melakukan banyak hal, namun lagi-lagi yang teman-teman dapatkan itu kegagalan lagi dan kegagalan. Nah, itu bisa membuat kita merasa frustasi, merasa ya sudah, saya sudah mengerjakan banyak hal tetapi juga gak dapat apa-apa, ya sudah, mau apa lagi kayak gitu. Ada banyak hal yang membuat kita itu kehilangan semangat atau kehilangan motivasi atau demotivasi itu sendiri ya. Demotivasi ini akibatnya sangat apa ya aku bilang? Ya bisa dibilang sangat fatal. Kenapa? Kalau orang kehilangan motivasi itu efeknya itu udah pasti mudah menyerah. Dan kalau dia bekerja pasti kinerjanya akan turun atau dia akan sering melakukan kesalahan sepanjang perjalanan hidup atau karirnya. Itulah mengapa penting untuk setiap kita ketika berada pada posisi demotivasi, kehilangan motivasi atau kehilangan semangat, kita balik lagi. Wajar sebetulnya kalau teman-teman ini ada kalanya teman-teman itu kehilangan semangat. Saya pun seperti itu. Ada kalanya saya pun kehilangan semangat atau kehilangan motivasi. Itu wajar, manusiawi. Aku bilang gak ada manusia yang selalu dia ini berada pada titik semangat terbaiknya atau motivasi terbaiknya. Pasti suatu ketika dia akan berada pada posisi di bawah, di mana ketika berada di bawah ini ya merasa inferior, merasa ya sudahlah, mau ngerjain apa lagi. Itu wajar sekali. Namun memang catatannya boleh berada pada posisi demotivasi, namun jangan terlalu lama agar kita on the track lagi, agar kita mempunyai semangat lagi untuk menggapai apa yang sudah kita canangkan. Nah, pertanyaannya, agar kita ini
lebih cepat kembali pada jalurnya atau kembali mempunyai motivasi tinggi, nah apa sih yang harus dikerjakan? Teman-teman, untuk mengatasi atau mengatasi demotivasi ini, setidaknya ada beberapa hal. Sekali lagi, yang pertama adalah cari tahu akar permasalahannya. Nah, sebetulnya kita itu bisa demotivasi, kehilangan semangat, kehilangan motivasi, itu masalahnya apa? Seperti saya singgung sebelumnya, untuk menjadi demotivasi ini ada banyak sebab. Nah, teman-teman harus paham, cari tahu penyebabnya apa. Oh, mungkin lingkungan kita tidak mendukung. Ketika lingkungan kita tidak mendukung, maka apa yang harus kita kerjakan? Oh, mungkin cari circle yang lain. Oh, mungkin sesekali ketemu dengan teman-teman yang punya aura atau semangat positif. Atau mungkin kita pernah mengalami yang namanya kegagalan. Beberapa kali kegagalan mungkin bahkan. Dengan mengalami kegagalan ini, bisa jadi teman-teman merasa, ya sudah, aku sudah melakukan banyak hal dan hasilnya sama saja, ya mungkin semangatnya menjadi turun. Nah, ketika memang masalahnya adalah beberapa kali gagal, maka teman-teman harus sadar bahwasanya gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Gak ada sebuah proses sekalipun yang memang dia lurus-lurus saja. Bahkan pengusaha sukses di luaran sana itu acap kali menemui jalan buntu, kegagalan berulang kali. Jadi coba deh, ketika teman-teman merasa gagal, teman-teman cek lagi atau belajar dari orang-orang yang memang sudah sukses sebelumnya, bahwasanya pasti setiap orang mempunyai jatah gagalnya. Dan itu wajar sekali. Untuk mencapai sukses berarti kita harus berani gagal. Dan itu faktor resiko yang harus teman-teman sadari. Gak apa-apa gagal sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, teman-teman mulai dengan evaluasi. Kenapa saya bisa gagal? Kenapa saya bisa berada pada posisi atau titik ini? Ketika teman-teman bisa mengevaluasi, maka ke depan teman-teman bisa merumuskan strategi agar tidak terjerumus di tempat yang sama. Itu sangat memungkinkan, teman-teman. Cara yang kedua untuk mengatasi demotivasi ini, teman-teman cek lagi tujuan teman-teman itu atau goal teman-teman itu apa. Selama goal teman-teman ini aku bilang gak jelas-jelas amat, itu memang riskan untuk mengalami fase di mana teman-teman akan sering menghadapi yang namanya titik di bawah atau demotivasi itu sendiri. Maka saran saya, coba yang namanya tujuan atau goal yang pengen teman-teman capai itu dievaluasi. Jangan-jangan nih goal kita ini terlalu terlalu bias, nggak jelas. Maka ketika sudah seperti itu, ya teman-teman bisa mengevaluasi, bahkan bisa merubahnya agar menjadi lebih jelas. Misal goal yang nggak jelas itu gimana sih, Mas? Misal teman-teman punya goal di bisnis ya, di usaha. Goalnya tahun ini usahanya berkembang. Nah, usaha berkembang itu sebetulnya kalau dalam bentuk goal itu nggak jelas, teman-teman. Maksudnya usaha yang berkembang itu gimana sih? Berbeda ketika teman-teman menuliskan goal itu omset tahun ini tembus 1 miliar misalnya setahun, maka goalnya jelas, angkanya jelas. Nah, selama tujuan atau goal ini jelas, kecenderungannya pembelajaran saya itu akan lebih mudah tercapai dibandingkan dengan ketika kita punya goal yang gak jelas. Langkah ketiga atau cara ketiga untuk mengatasi demotivasi yaitu tentang diri sendiri. Maksudnya gimana, Mas? Kenali diri sendiri, teman-teman. Kenali diri sendiri di sini dalam arti, coba deh teman-teman. Teman-teman pahami diri teman-teman itu sebetulnya misalnya sukanya apa, atau kalau pas berada pada titik nggak semangat itu baiknya gimana, atau misalnya teman-teman itu butuh ngobrol, ya ngobrol lah dengan temannya atau dengan keluarganya atau dengan orang-orang terdekat teman-teman. Misalnya teman-teman butuh liburan, ya silahkan. Yang jelas pahami betul diri sendiri ketika teman-teman berada pada titik demotivasi. Ini akan akan lebih cepat membantu teman-teman untuk bangkit lagi, untuk punya motivasi lagi melakukan sesuatu. Nah, langkah keempat atau cara yang keempat adalah jangan takut membuat kesalahan. Sangat wajar sekali ketika teman-teman itu melakukan sesuatu, pengen mencapai goalnya dan melakukan kesalahan.
itu manusiawi sekali. Yang terpenting adalah nggak apa-apa salah, yang terpenting adalah teman-teman mau belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Salah lagi ya nggak apa-apa, nanti teman-teman akan belajar lagi. Kenapa tidak perlu takut dengan kesalahan? Kalau kita takut dengan kesalahan, maka kita tidak akan pernah melakukan apapun. Maksudnya di sini ya jangan perlu takut sesuatu yang sebetulnya belum tentu juga apa yang teman-teman kerjakan itu salah dan berakibat fatal sebetulnya. Jadi ya jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu. Ketika berada pada fase demotivasi, bagi saya ini sangat membantu saya pribadi ya, ketika saya paham bahwasanya ya yang saya kerjain ini memang salah, nggak benar, ya sudah, itu konsekuensi yang harus saya ambil, saya rasakan, ya nggak apa-apa, tapi saya akan belajar gimana agar tidak membuat kesalahan yang sama dan bangkit lagi tentu saja. Cara berikutnya adalah buat tujuan yang lebih kecil. Nah, kalau teman-teman itu punya tujuan atau goal tahunan misalnya, teman-teman untuk mencapai tujuan atau goal tahunan ini akan lebih mudah ketika teman-teman itu membreakdown menjadi goal yang lebih kecil. Misalnya teman-teman bisa breakdown menjadi goal bulanan. Jadi kalau 1 tahun itu misalnya 10, ya kita breakdown per bulan. Misalnya per bulan jadi 1 atau 2 atau per 2 bulan, silakan. Ini akan lebih memudahkan teman-teman dalam mencapai goal yang ingin teman-teman wujudkan. Nah, di sini ini erat kaitannya dengan poin yang kedua, teman-teman. Tetapkan tujuan yang jelas. Nah, tujuan yang jelas itu atau goal yang jelas itu teman-teman bisa main berapapun waktunya, itu terserah teman-teman. Tapi kalau saya biasanya mainnya di angka 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu nanti saya breakdown menjadi goal-goal yang lebih kecil yang basisnya bulanan. Ini akan lebih mudah membantu saya mencapai apa yang saya inginkan. Motivasinya pun akan lebih stabil ketika saya fokusnya ke goal-goal antara ini. Nah, cara berikutnya teman-teman untuk mengatasi demotivasi yaitu lihat sisi positifnya, teman-teman. Ya, kalau kita berada pada posisi patah semangat, terus lesu, letih gitu ya, capek, ya nggak apa-apa. Terus misalnya melakukan kesalahan pada posisi itu, ya nggak apa-apa. Balik lagi, aku mau bilang, kalau kita hanya fokus kepada masalahnya, teman-teman, ya kita akan stuck kepada ya kita tuh sumber masalah, kita tuh bermasalah, titik. Tapi kalau kita melihat pada sisi positifnya, insya Allah masih ada secercah harapan untuk kita bangkit lagi. Oh iya, aku di sini gagal, nggak apa-apa. Tapi insya Allah dengan kegagalan ini saya belajar agar tidak mengulanginya di masa depan. Dengan kegagalan saat ini, insya Allah ini akan memberikan energi lebih bagi saya untuk mencapai goal berikutnya. Jadi teman-teman, di sini ya aku mau bilang, lihatlah sesuatu ini dari sisi yang berbeda. Jangan fokus kepada masalah kita, tetapi fokuslah kepada peluangnya. Fokuslah kepada apa yang kita bisa kerjakan. Lihat sisi positifnya agar kita semeleh, agar kita bisa kok, insya Allah masih ada harapan kok. Insya Allah kalau saya tidak melakukan kesalahan lagi, pasti bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Cara mengatasi demotivasi berikutnya adalah habiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Nah, ini juga cara saya ya. Cara saya ketika berada pada titik terdekat, ya sudah, pulang ke rumah, cium orang-orang terdekat, anak, istri, terus kita bermain bersama. Atau misalnya teman-teman bisa ajak keluarganya have fun, keluar, liburan, atau makan bersama, atau apapun. Karena kalau bagi saya ya, orang-orang terdekat ini memberikan energi lebih kepada kita. Wow, saya masih punya keluarga yang harus aku bilang, harus saya bahagiakan, harus saya cukupi. Nah, itu akan membangkitkan motivasi saya lagi agar ya semangat untuk melakukan sesuatu untuk mencapai goal yang saya inginkan tentu saja. Nah, itu tadi teman-teman 7 cara mengatasi demotivasi atau kehilangan semangat, atau aku bilang berada pada posisi yang titik rendah lah. Ini ada 7 cara yang bisa saya bagikan dan semoga video ini bermanfaat teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Saya Imam Syafi'i, jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.